Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini, di mana terlihat Ahem membawa Dogi ke kantor. Ahem memberikan Dogi makan. Di saat bersamaan, pelayan datang membawa sarapan untuk Ahem. Ahem menatap makanan itu dan ia terpikir akan istrinya Gopi. Di sisi lain, Gopi sedang berada di dapur. Gopi membawa semangkuk bubur kacang hijau. Gopi pun ia teringat akan Ahem suaminya yang sangat menyukai bubur kacang hijau. Gopi bergumam apakah suaminya Ahem sudah sarapan atau belum. Sementara Ahem ia pun memikirkan hal yang sama. Yang seperti Gopi, Ahem bergumam, apakah istriku Gopi sudah sarapan atau belum? Lalu Ahem pun memutuskan untuk menelpon Gopi lewat telepon kantor. Sementara Gopi ia tidak mengenali nomor baru yang telah menghubunginya. Gopi pun dengan ragu mengangkat panggilan itu. Tiba-tiba ketika Gopi mengangkat telepon itu, Dogi melompat mengenai kabel telepon Ahem, hingga membuat kabel telepon itu pun terputus. Sementara di rumah Modi, Parat mulai menyukai Jigna karena sifatnya yang humoris. Sementara Kokila yang melihat suaminya dekat dengan Jigna, ia tidak menyukainya dan ia mulai menatap Parat dengan tidak suka. Di saat bersamaan, bel pintu pun berdering. Lalu Kokila pun membukakan pintu. Ahem yang datang, kemudian Kokila menatap Ahem, kemudian ia berjalan pergi meninggalkan Ahem. Jigna yang melihat itu, ia sangat kesal dengan sikap keras Kokila. Ahem menghampiri Kokila lalu ia berkata, "Ibu, tolong maafkan aku tahu aku sangat salah, aku sangat menyesalinya." Akan tetapi Kokila tak menghiraukannya. Lalu Kokila memanggil Meti dan memintanya untuk menyiapkan makanan untuk Ahem. Jigna yang ada di sana, ia berkata kepada Kokila, "Kokila, tolong maafkan Ahem. Tolong kamu beri ia kesempatan agar ia bisa memperbaiki keluarganya dengan Gopi." Kasihan kepada mereka berdua, Jigna sangat membela mereka berdua. Lalu Kokila menjawab Jigna dengan sangat marah. Kokila berkata, "Jigna, tolong kamu jangan bantu Ahem. Asal kamu tahu, aku tidak akan pernah merubah keputusanku." Jigna yang mendengar semua itu, ia sangat begitu kesal dengan sikap Kokila yang sangat keras kepala. Lalu setelah itu Jigna pergi. Sementara Ahem ia masih bersama dengan ibunya. Ia terus memohon kepada ibunya agar mau memaafkannya. Akan tetapi Kokila tidak akan pernah mendengar semua itu. Menjelang malam hari, Ahem sedang berada di dalam kamar bersama dengan Jigar. Ahem sangat begitu kesal dengan sikap ibunya yang telah memisahkan dia dengan Gopi. Jigar terus mencoba menenangkan Ahem. Ahem berkata, "Jigar, apa yang harus aku lakukan agar ibu mau memaafkanku dan aku bisa kembali bersatu bersama dengan istriku?" Sementara Gopi ia melintas ke depan kamar Ahem. Ia pun mendengar semua perkataan Jigar dan Ahem. Sedangkan Jigar ia terus memberi semangat kepada Ahem. Setelah itu Jigar keluar dari kamar Ahem, lalu ia pun melihat Gopi ada di sana. Gopi bertanya kepada Jigar apa yang sedang terjadi. Jigar tak menjawab Gopi dan ia pun berjalan pergi. Sementara Gopi ia masih berdiri tepat di depan pintu kamar Ahem. Tiba-tiba Meti datang, lalu Gopi meminta Meti untuk membuatkan secangkir teh untuk Ahem. Di sisi lain, Parat sedang membuat sebuah puisi. Tiba-tiba Jigna datang dan ia pun memuji Parat. Sementara Gopi ia sedang berada di kamar. Gopi berkata kepada Kokila bahwa dirinya akan menemui Ahem. Akan tetapi Kokila marah dan tidak mengizinkannya. Sedangkan Jigna ia terus tersenyum memandangi puisi Parat.
Kokila datang ke kamar Jigna dan ia pun melihat buku parat ada di sana. Kokila pun mulai curiga kepada Jigna. Menjelang pagi hari, Gopi melintas ke depan pintu kamar Ahem. Gopi mendengar Ahem nampak sedang berbicara dengan seseorang. Gopi semakin penasaran dan ia pun memutuskan untuk membuka pintu kamar Ahem. Gopi tercunggung di saat ia melihat Ahem sedang merawat dan membersihkan Dogi. Tiba-tiba Dogi berlari ke arah Gopi. Ahem menghampiri Gopi dan berkata, "Aku sedang merawat Dogi." Gopi tersenyum senang kepada Ahem. Tiba-tiba Gopi menutup pintu kamar Ahem. Gopi akan hendak memegang Dogi tetapi Ahem melarangnya karena Dogi sangat kotor dan bau. Kemudian Ahem memandikan Dogi dan membersihkannya agar Dogi bersih dan bisa bermain dengan Gopi. Lalu Ahem dan Gopi memandikan Dogi bersama. Kemudian Gopi dan Ahem saling menatap. Ahem sangat bahagia karena berkat Dogi ia bisa berbicara dengan Gopi. Kemudian Ahem berkata kepada Gopi bahwa anjing itu ia namakan Edi. Gopi menjemur Edi dan lalu ia memasukkannya ke dalam keranjang. Akan tetapi Edi malah kabur. Ia masuk ke kamar Rasi. Rasi sangat kaget ketika ia melihat Edi ada di kasur. Rasi yang tidak suka hewan ia meminta Jigar untuk membuangnya. Akan tetapi Jigar menolaknya karena Edi begitu sangat ganteng dan imut. Rasi semakin kesal di saat Edi mengotori tempat tidurnya. Sementara Ahem ia sedang berada di kantor. Ahem terbayang kejadian tadi pagi di saat ia bersama dengan ayang Gopi. Di sisi lain Gopi sangat kaget di saat ia melihat Edi sudah tidak ada di dalam keranjang itu. Gopi mencari Edi dan menemukan Edi ada di halaman. Gopi memberikan Edi makan. Di saat bersamaan ponsel Gopi berdering. Ahem yang menghubungi Gopi, ia pun berkata bahwa Edi belum makan. Lalu Ahem pun meminta Gopi untuk merawatnya. Di saat bersamaan, Rasi melihat Edi sedang berada di kursi. Lalu ia pun membuangnya. Ia membuang ke halaman depan rumah. Karena Rasi mengira kalau Edi itu adalah anjing liar. Gopi datang ke sana. Rasi pun bertanya kepada Gopi, "Gopi, mau kemana kamu?" Gopi menjawab, "Aku akan memberi minum Edi." Lalu Gopi pun menjelaskan tentang anjingnya itu. Rasi sangat tewas di saat ia mendengar kalau anjing itu ternyata peliharaannya Ahem. Setelah itu Gopi pun pergi. Gopi kaget di saat ia tak melihat Edi ada di sana. Kemudian Gopi masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Rasi, "Rasi, kamu membawa Edi kemana?" Rasi sangat gugup menjawab Gopi. Akhirnya Rasi pun membohongi Gopi dan berpura-pura tidak tahu. Setelah itu Gopi pergi untuk mencari Edi. Gopi bertanya kepada penjaga, akan tetapi penjaga itu tidak mengetahuinya. Kemudian penjaga itu pun berkata, "Mungkin Edi telah kabur." Gopi yang mendengar itu ia begitu rewas. Sementara Rasi ia sedang menghubungi ibunya. Rasi meminta ide kepada ibunya karena ia takut Gopi dan Ahem tahu ialah yang telah membuang Edi. Urmila menjawab, "Rasi, sudahlah, kamu tidak perlu memikirkan itu. Itu hanyalah masalah kecil." Di tempat lain Kokila terus memanggil nama Gopi. Rasi yang ada di sana ia sangat kaget ketika ia mendengar suara Kokila. Kokila bertanya kepada Rasi, "Rasi, di manakah Gopi?" Rasi menjawab dengan gugup, "Aku tidak tahu Gopi ada di mana." Lalu Kokila pergi mencari Gopi. Di sisi lain ponsel Ahem berdering. Ternyata Gopi yang menghubungi Ahem. Gopi berkata sambil ia menangis, "Ahem, Edi telah hilang." Ahem menjawab, "Gopi, kenapa semua itu bisa terjadi?" Gopi pun menjelaskan semuanya kepada Ahem. Lalu kemudian Ahem pun menenangkan Gopi. Setelah itu Ahem menghubungi penjaga di rumah Modi. Lalu kemudian Ahem memarahi penjaga itu. Kemudian Ahem pun meminta penjaga itu untuk mencari Edi.
Tetapi penjaga itu berkata bahwa Gopi sudah mencari Edi. Ahem sangat kaget mendengarkan itu karena ia sangat khawatir kepada Gopi. Gopi terus mencari Edi di jalanan. Gopi tak menghiraukan kondisinya yang sedang hamil. Ahem menghubungi Gopi dan bertanya, "Gopi, di manakah kamu?" Gopi sangat kaget di saat ia melihat ada mobil yang akan menyerempetnya. Ahem yang mendengar semua itu, ia semakin khawatir kepada Gopi. Tiba-tiba ponsel mereka pun terputus. Gopi melanjutkan untuk mencari Edi. Gopi tak menghiraukan akan padatnya jalur lintas Sumatera. Tiba-tiba Gopi melihat Edi ada di seberang jalan. Gopi melintas dan tidak melihat mobil yang akan melintas di sana. Nah, kawan semua, apa yang akan terjadi kepada Gopi? Nantikan di episode yang selanjutnya ya. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.